Nah, mau teman-teman, mungkin passwordnya itu tadi ya, itu gateway-nya itu udah muncul itu. Gateway-nya udah muncul. Oke teman-teman, sekarang kali ini saya akan mengedukasi ya, berbagi pengalaman cara setting radio access point merek Totolink tipe CP350. Jaraknya sih nggak terlalu jauh ya, di rumah abu-abu itu. Oke, langsung saja kita ke pasangannya, kita pasang lalu ke settingan. Oke, selamat belajar bersama-sama teman ya. Oke, sekarang kita di pasangannya teman-teman. Ini pasangan yang sana ya. Jadi ini bentuknya, alat-alatnya. Ini sama ya tipenya ya, Totolink tipe CP350. Nah, untuk tipe-tipe yang lain rata-rata adalah sama. Yang membedakan adalah jarak tempuhnya saja teman-teman. Oke, seperti ini pemasangannya. Saya menggunakan paralon ya untuk bracketnya, dan jangan lupa dikuati dengan plat gelang. Oke teman-teman, kita sekarang di menu settingan ya. Kita buka IP scan untuk mencari IP-nya berapa ya. Nah, biasanya 0 atau 1 ya, artinya itu kelasnya ya teman-teman ya. Jadi awalnya tetap 192, 168. Nah, setelah 168 itu kelas 1 atau kelas 0, itu yang mungkin kebanyakan kita nggak tahu gitu loh ya kan. Nah, untuk kita tahu, masukkan dulu ke modem router agar mendapatkan IP DHCP. Nah, kita tunggu. Nah, itu sudah keluar ya teman-teman, 192.168.0.254. Untuk Totolink berarti ini defaultnya adalah kelas 0 di IP 254. Oke. Lalu kita buka web kita masukkan IP yang sudah ditemukan oleh IP scan. Nah, kita sekarang masuk ke tampilan user login ya teman-teman. Passwordnya adalah admin. Login aja. Nah, kita sudah masuk ke menu tampilan Totolink ya teman. Kita konekkan dengan wifi lokal ya. Ini laptop kita konekkan dulu. Kita cek ke properties untuk masuk ke IP settingan laptop kita. Kita close dulu ya teman-teman ya. Tujuannya untuk kita tahu dulu IP-nya berapa. Itu tadi adalah IP lokal, karena kita langsung connect ke alat. Nah, kalau wifi kita itu connect ke ini, ke mana, ke wifi, tujuannya supaya mendapatkan DHCP ya teman-teman ya. Nah, itu kelasnya untuk IP lokasi adalah kelas 1.
Kita masuk ke settingan network, ke LAN setting. Kita bisa setting auto atau manual ya. Kalau auto ya teman-teman akan mendapatkan DHCP sesuai, cuma lompat-lompat ya nantinya ya. Kita nggak tahu IP kedepannya berapa. Nah, kelas untuk LAN-nya, untuk device totalingnya harus kita sesuaikan dengan kelasnya internet lokal ya, di rumah atau di perusahaan tersebut. Kalau kelasnya 1 ya kelasnya kita rubah dari 0 ke 1. Kalau kelasnya 2, 3, 4 ya kita harus rubah sesuai dengan kelas network yang di lokasi, dan gateway-nya diisi sesuai IP modem router. Oke, setelah itu kalau sesuai kita minimize, kita apply. Kok nggak mau? Bentar, kok ada problem ya? Kok nggak mau ya? Kita refresh, masih ke 0254. Kayaknya sih tetap nggak mau kalau kelas 1 ini. Loh, nggak mau tuh. Kelas 120 nggak mau kayaknya. Oke, kita coba cari permasalahannya apa. Nah kan, nggak mau kan. This set cannot be reached. Reached. Coba kita disconnect dulu dengan netbooknya, kita connect by lokal saja. Oke, kita masuk ke internet lokalnya ya. Yang tengah, yang kanan itu adalah IP wifi nya. Kita masuk ke internet ini ya, obtain. Oh, kelas saya 0. Oke, kita coba kelas 1 ya, kita samakan komputer kita. Tunggu sebentar, masih identifying. Nah, itu sudah. Kita coba masuk lagi. Kok lama? Nggak mau berarti Mas ya. Kita IP scan dulu. Kelas 1 berapa IP nya, sudah berubah belum? Keluar ya, 1 dan 1 saja.
11 dan 150 ini IP modem gateway dengan IP laptop aja ini berarti. Ke internet kita tembak 120. Oke, kita delete supaya belakangnya nggak ikut. Tetap nggak mau. Apa ini problemnya? Nggak mau ya. Internet akses. Coba kita scan ulang lagi. Masih tetap 111 yaitu kelas 1 IP 1 sama kelas 1 IP 50. Itu IP manual laptop itu, teman-teman. Bentar teman-teman, kita cari masalahnya apa. Kita coba masuk command prompt ya. Kita ping IP ini IP tutulingnya. Under. Oh, kok masuk ke IP 50? Berarti nggak nyambung nih. Oke, kita cari masalah teman-teman. Pelan-pelan ya, kita sambil belajar. Mungkin teman-teman yang sudah pro, mohon maaf ya. Kita semua sama-sama saling belajar. Kalau kita masuk ke IP lokalnya, kita rubah dulu ke 0 ya. Mungkin masih belum berubah itu ya, IP device-nya ya. Kita oke aja. Kita paksa menjadi 0. Oke. Kita minimize saja, jangan di close, nanti mungkin perlu. Kita coba scan 0, keluar enggak IP-nya, IP device-nya. Kalau keluar berarti IP-nya tadi belum berubah. 050 keluar. Ayo dong, keluar. Di mana kamu IP-nya? IP-nya tutuling. Di mana kamu? Benar. 0254. Jadi ini ketemu ya, teman-teman, problemnya. Karena IP-nya masih belum berubah. Oh, mungkin karena tadi notifnya itu ada keluar notif. Nggak mau berubah dia. Kenapa ya kok nggak mau berubah ya? Kita cek dulu ke network. LAN-nya kita harus setting. Kita setting manual. Kita setting 1. Kita setting 20 aja ya. Terserah sih untuk IP-nya. Tapi kalau kelas harus sama satu jaringan ya. Gateway sesuai dengan IP modem routernya berapa. Kalau modemnya 1.1 ya gateway diisi 1.1. Ada 192 dan 168 ya. Kalau gateway-nya itu 254 ya kita harus isi 192.168.1.254. Kita coba apply. Apa itu keluar itu?
Oh, primary DNS harus diisi. Kita sesuaikan dengan IP gateway ya teman-teman ya. Primary DNS-nya itu biasanya sekundarinya 888. Lah, mau teman-teman. Dia baru mau simpan untuk proses. Gimana ini, pemula ini kita juga teman-teman. Makanya saya tidak menggurui ya teman-teman. Kita saling berbagi pengalaman, dimana semakin banyak problem, semakin kita banyak belajar, dan semakin banyak yang kita perbaiki menyelesaikan sebuah problem, semakin kita berpengalaman. Betul ya teman-teman ya. Oke, kita coba masuk, kita cek lagi IP-nya 1.20 ya. Tunggu sebentar. Oke, kita coba lagi. Kita hapus saja. Apa nih? Oh, IP kita teman-teman belum dirubah kelasnya itu. Kan tadi sudah berubah 1. Kita pasti masih 0 nih kelasnya ini. Kita cek ya. Oh iya, masih 0 ya. Oke, kita coba sesuaikan 1. Jadi nggak mau lewat. Kita lewat darat, dia lewat laut, mana ketemu. Lah, langsung kita masuk ke tampilan login ya. Oke, kita masukkan admin. Set, bisa di save, bisa enggak perlu save. Oke. Oke, kita login lagi, kita cari problemnya, kenapa kok tersambung tapi nggak connect internet. Oke, kita masuk ke ini operation mode. Nah, untuk mengonekkannya ada di sini ya teman-temannya. Ada pilihan client mode, repeater mode, access point mode, atau WISP mode. Nah, setiap 4 itu berbeda-beda ya. Kalau access point mode kita setting, itu satunya lagi harus repeater atau WSP atau client ya teman-teman. Jadi salah satu. Kalau WSP salah satu harus tidak boleh sama access point modenya. Harus mungkin repeater atau client atau WSP. Kalau WISP semua. Jadi WSP itu bisa setting yang sama. Yang satu WSP, yang satu juga WSP. Jadi kalau WSP itu dia bisa menerima dan memancarkan lagi gitu. Nah, kita setting wifi-nya dulu aja. Untuk channelnya harus kita isi namanya, passwordnya, agar tidak mudah dibobol orang ya.
saya isi dengan DR Stranger 01, yang satunya nanti DR Stranger 02. Ini sebenarnya bukan pasang dua ya, cuma sudah pasang terus rusak terus ada penggantian. Channel bebas, bisa auto, bisa 5. Kalau teman-teman ngisi channel 8 misalnya, satunya harus channel 8 ya. Tidak boleh 18, 17, nggak nyambung nanti channelnya. Password. Isi bebas seperti teman-teman yang diingat apa. Nggak mau. Oh, device name-nya harus diisi juga. Samain aja, bro. DR Stranger 01, satunya lagi DR Stranger 01. Device name-nya samain aja. Duh, kok kedobelan. Play. Kita play kawan-kawan. Kok sih nggak gelem ae? Apa nih? Nggak mau spasi mungkin ini. Oh, kalau karakter nggak mau spasi. Oh iya tuh, mau spasi. Lah, oke, kita login lagi. Kita cek, recheck. Kita masuk ke wireless, kita coba rubah lagi menjadi sesuai ya namanya, supaya kita nanti nggak bingung kita connect yang mana. Kita nggak usah pakai 0, 1 aja. Login lagi, kita masuk lagi. Wah, sudah ada nih. Kita masih mesti nyeting ini kawan. Kita tunggu, kayaknya sistem masih jalan nih. Kita cek dulu aja. Kita ping apakah masih menyambung. Oh, sudah reply. Cek, kita kasih minus T aja supaya panjang, supaya kita tahu sambung putusnya bagaimana ya. Oke, kita refresh. Ke awal dulu aja. Kok nggak mau? Bagi mau ini admin login. Oke, mau nih. Kita ke network, ke LAN sudah sesuai,
ke device mode langsung, kita pakai WSP ya. Sesuaikan ya yang di sana ya teman-teman ya. Kita harus tahu passwordnya mana, kita scan, kita cari DR Stranger 02. Oke. Nah, ini. Next. Oke. Passwordnya DR Stranger 02 sama dengan DR Stranger 01, samakan ya. Tadi kawan-kawan menyimpannya apa? Kok sih nggak mau? Kenapa ini? Si teman-teman kita cek dulu. NSLO ya nggak sama, dia pakai bentung dia. Lupa tadi. IDR Standard 1 bos. Yang sana apa ya passwordnya ya? Teman-teman harus ingat ya password yang radio satunya itu ya, karena ini penggantian jadi agak setengah-setengah lupa, setengah-setengah ingat. Aduh, harus mesti ke sana ini, ke radio satunya ini untuk masuk ini. Nah, pentingnya untuk pencatatan password ya. Password setiap customer kita itu penting banget. Ya sekalian lah kita masuk ke menu-menu lain untuk kita setting jam tanggalnya ya. Waktu time-nya itu. Aduh. Password itu tadi. Saya coba lah. Kita buka-buka, siapa tahu ingat passwordnya yang radio pasangannya ya. WSP scan, kita scan lagi. Standard 02 benar sudah muncul ini. Cuma ini ada errornya ini. Jadi pendek tapi sinyalnya masih kebaca 0 dB. Padahal pendek banget itu teman-teman. Deket banget tapi sinyalnya hanya kebaca 0 dB. Sedangkan kalau jauh kebaca dia. Nah, itu NSL ya. NSL passwordnya sudah ketemu ya. Ingat ya, bisa itu. Sekarang kita next. Untuk koneksi WAN-nya di HCP aja menyesuaikan. Nah, ini untuk dari Stranger 01 nya kita bisa lihat di radio yang saat ini kita setting sebagai WSP masternya. Connect. Oke. Kita setup dulu. Kita setup dulu. Biasanya sih saya pegang Ubiquiti ya, Ubiquiti ya. Ini customernya minta yang totaling, jadi menu-menunya baru. Tapi kalau saya lihat menu-menunya sama persis dengan punyanya Hikvision ya. Saya pernah nyeting Hikvision di video saya sebelum-sebelumnya, itu juga ada menu WSP. Oke, langsung masuk login, kita coba cek.
Coba kita cari menu reportnya ya. Statusnya dia bagaimana? Lupa saya status menunya di mana. Itu one sudah keluar sih. Di mana ya menunya ya? Saya lupa menunya tuh link ini. Jadi kalau sudah connect kita tahu ya teman-temannya. Di mana itunya indikatornya itu. Tapi ini masih belum connect ini karena DHCP-nya masih 00 itu. Harusnya yang di status DHCP itu connected itu disconnect itu. Si one LAN wireless LAN. Coba lagi kita coba. Statusnya DHCP-nya kok masih 0. Loh, DHCP-nya masih disconnect. Pakai DHCP aja ya, supaya nggak bingung kita ya. Karena penggantian. Kalau setting awal enak. Ini kalau kita pakai DHCP ini statik ini, wah nanti ribet malah. Oke, apanya ya? Apakah ke alter DNS nya, LAN nya, atau yang mananya ini? LAN setting itu hanya ini, IP addressnya, kapasitasnya ring IP nya, hanya ring IP nya saja. Coba kita cari, kita scan lagi. Oh, udah keluar loh ini. Kalau udah keluar ini berarti harusnya sudah connect ya ini ya. Kalau sudah keluar gini IP-nya itu, ini kan IP semua jaringan, ini keluar harusnya. Kalau kita bisa setting ini lumayan ya teman-teman ya. Untuk satu radio itu 400.000 settingnya, jasa settingnya itu. Kalau satu pasang ya berarti 800.000. Dan kalau sehari selesai ya teman-teman dapat gaji itu 800.000 sehari. Ya cukup istimewa settingan pekerjaan seperti ini ya. Oke, kita udah masuk, coba kita masuk lagi. Ini sih sudah terbaca harusnya ini. Coba kita scan lagi ya. DS02 itu sana. NSL. Passwordnya coba cek lagi. Kita connect lagi. Memang kalau terlalu dekat itu harusnya lebih mudah, tapi memang kalau dekat malah susah. Kalau jauh malah kebaca DB-nya. Dekat malah gak kebaca. Oke, kita login lagi, kita cari problemnya kenapa kok tersambung tapi nggak connect internet.
Nah, mau teman-teman, mungkin passwordnya itu tadi ya, itu gateway-nya itu udah muncul, itu gateway-nya udah muncul. Kalau gateway sudah muncul, berarti statusnya connected ya teman-teman ya, dan bisa internet, harusnya sudah bisa tersambung ke internet antara radio yang satunya lagi itu. Kita nanti coba kita tes ke sana ya, ke radio pasangannya tadi. Kita cek-cek dulu bagaimana jika sudah tersambung. Oh, nah ini internetnya ini, coba. Nah. Oke teman-teman, kita coba connect pakai handphone ya di DR stand 01 nya. Dia kalau koneksi pakai handphone bagaimana? Ini adalah AP-nya ya, AP ketiga. Kita coba cek. Sebenarnya sudah tersambung ya. Oh, itu sudah hilang notif tidak ada internetnya. Kita coba YouTube. Jalan. Wah, keluar teman-teman, matur nuwun paring Gusti. Oh, ini sudah bisa YouTube. Jadi kalau akses dari stand 1 connect, bisa connected successful. Oke,